Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di pagi yang cerah ini setelah beberapa hari kemarin gelap ya. Dan mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua kembali bisa beraktivitas yang lebih leluasa. Dan apa yang kita inginkan di pagi yang ini, terutama niat kita untuk beriktikaf, kemudian kita sholat jamaah, dan insya Allah kita saling berbagi ilmu. Dan mohon izin bukan saja searah ya, nanti mohon diingatkan juga bapak-bapak buat kami sendiri, sehingga Allah merahmati dan memberikan barakahnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mari kita tetap haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kopi nikmat nih. Tapi sayangnya judulnya kok penjahat di jalanan gitu. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Bapak pengurus, Ketua Pengurus DKM dan para jajarannya, Bapak-bapak para alim ulama, para sesepuh, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi mohon izin pagi ini nih ban serep judulnya. Karena ban aslinya tak ada. Tadi ban serep. Jadi yang namanya ban serep kan biasanya kalau ban asli itu kan ulirnya itu bagus gitu ya. Kalau ban serep itu dikasih yang gundul-gundul atau apa gitu. Jadi ya, sisa-sisanya aja lah. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi laju kendaraan kita gitu, meskipun hanya sekedar ban serep. Nah, turun lagi. Kalau kemarin judulnya kalau tidak salah di flyer yang Ustadz Muhajirin hari ini tentang halal awareness ya. Nah, ini kalau yang mananya halal, sisanya apa? Haram. Ada lagi sepertiganya lagi mutasyabihat itu. Tapi ya, biasanya kita halal, haram. Mohon izin, berarti kita sekarang bicara tentang haram awareness. Jadi sebetulnya bisa aja kita sebut juga halal awareness karena pasti lawannya adalah haram. Nah, ini berangkat dari beberapa hal yang sering kita lihat sehari-hari sebetulnya di sekitar kita. Dan mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sempat lihat di YouTube, sebetulnya nih yang namanya juga ban serep, masa bisa 5 menit menyiapkan materi, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan dan isinya. Ini sekedar ulangan dari tayangan ulang yang pernah ada di YouTube. Ya, tapi belum sempat viral, kalah sama AGT yang kemarin ya. Siapa? Putri Aryani. Sama siapa yang idol, yang kita kalah viral sama itulah. Tapi ini kami ulang, mudah-mudahan isinya masih bisa berkenan buat kita semuanya. Kenapa bicara di jalanan? Ya? Karena ternyata perilaku kita di jalan itu banyak sekali yang ya dalam tanda petik saya membuat memang agak bombastis sebut sebagai penjahat gitu. Kalau tidak disebut sebagai ya sebetulnya nggak pantas lah begitu, kurang beradab kalau mau yang lebih santai gitu. Tapi ternyata perilaku itu banyak ada di sekitar kita, bahkan jangan-jangan kita sendiri yang melakukan gitu.
Contoh misalkan melawan arus. Ada nggak di sekitar kita kira-kira? Nggak ada lah ya. Adanya cuma di bundaran depan situ. Di bundaran BIP. Ada nggak? Kayaknya setiap kali lewat situ hampir tidak pernah putus dari kita melihat hal ini gitu. Mungkin dia, kalau kita kan berarti putarnya arah kanan ya. Nah yang melawan arus berarti arah kiri. Oh, kita berhusnudzon aja lah barangkali itu Pak Haji atau Bu Haji yang dulu ingat waktu tawaf gitu. Jadi ingatnya muter kiri. Ya. Dia taunya itu gitu, sehingga tidak tahu bahwa melawan arus. Nah, melawan arus kalau sekarang saya tanya dah kepada, ya mungkin kepada kita masing-masing lah. Ketika kita tadinya kan mau masuk BIP nih, kemudian ada yang dari sebelah, entah dari tetangga kita dari sebelah kampung kandang, ataupun malah keluar dari BIP sendiri gitu. Ada yang langsung nyerobot ke arah sebelah kanan tuh. Nah, kita padahal mau masuk BIP. Gimana rasanya mau masuk nih, Pak? Terganggu tidak? Hah? Masa sih? Jalannya lebar kok, dia motor, kita sepeda gitu. Ya, insya Allah ya, hampir bisa dipastikan bahwa kita yang punya hak jalan itu merasa terganggu dengan orang yang tadi menerobos melawan arus itu. Walaupun mungkin ya tidak secara langsung mengungkapkan. Nah, beberapa ibu-ibu di kita ya dengar cerita memang mengungkapkan secara terbuka, palangin aja tuh yang orang yang melawan arus. Kemudian ini hal lain juga yang sering kita lihat, menerobos lampu merah. Pernah nggak kita lakukan ini? Kalau lampu kuning apa sih artinya? Hati-hati ya, bukan. Lampu kuning itu tancap gas biar sempat kena merahnya. Biar nggak kena lampu merah. Kan begitu kan ya? Iya. Ya kita lupa, ternyata nggak sempat kita kuningnya nggak sempat, ternyata udah merah kita lewat ke sebelah gitu. Nah, ini saya pernah punya pengalaman, bahkan di hari saya ingat waktu itu karena harinya hari Lebaran yang tidak pernah terlupakan peristiwa ini. Jatah saya dan kami ya naik kendaraan itu adalah merah. Semua penjuru sebelah sana merah, sebelah sana merah. Tiba-tiba dari belakang sisi kendaraan kami itu ada motor yang nerobos lampu merah. Kita sudah berhenti. Di area lawan yang bersebelahan, wing 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 wing. Apa tuh? Ambulans. Ambulans kan punya hak kan, punya jatah kan. Meskipun lampu merah dan dia punya prioritas gitu. Tiba-tiba di tengah karena ini tadi nerobos merah, biar di tengah si yang motor yang nerobos tadi udah geletak dengan helmnya masih utuh, tapi di balik bawah helmnya saya lihat darah segar banyak sekali dan tak bergerak sama sekali itu. Innalillah. Sopir ambulannya marah-marah tuh, tapi cuma ngebatin marah pada diri sendiri, mau ngomongin ini orangnya diam nggak ini lagi bereaksi. Akhirnya apa? Ya penumpang ambulansnya jadi nambah satu. Hanya karena nerobos lampu merah. Awalnya dia pikir ya sekedar itu aja jalan, tapi dia lupa bahwa nih ada yang punya hak jalan. Dia punya hak untuk itu, bukan sekedar lampu merah saja, tapi itu dia ada haknya untuk di situ. Atau yang sering banget juga. Ini mohon izin ibu-ibu, biasanya sennya kanan, beloknya kemana? Atau tiba-tiba merasa sudah bisa menyalip, langsung berhenti atau ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, kita yang punya jalan tadinya biasa saja, langsung kagok, langsung bahkan kaget. Bahkan jangan-jangan bisa terjadi sesuatu pada saat itu. Ada lagi yang melebihi batas kecepatan atau ugal-ugalan. Mungkin beberapa tahun lalu kita ingat jalan Parung di depan ini bersih, tidak ada garis kejut kan? Ya tidak.
antara kurang lebih dari kita, dari Kahuripan sampai Pasar Parung lah, bersih, jalan aspal tuh, nggak ada garis kejut. Tiba-tiba sekarang kan sudah ada tuh. Beberapa kesempatan saya pernah pulang malam di atas jam 12 itu. Memang ya agak ngeri-ngeri sedap juga. Kita jalan, ternyata ada beberapa motor yang wah luar biasa. Hah? Lomba jam 1 jam 2. Bahkan di sebagiannya itu dengar-dengar konon katanya ya, copot rem. Aduh, nih motor nggak ada rem, gimana caranya nih? Sedangkan kita ada di situ itu. Nah, mau tidak mau kita yang tahu bahwa oh ini ada yang seperti itu, ya terpaksa agak geser dikit. Bahkan jangan-jangan kita harus berhenti itu pada saat itu. Padahal asalnya ya kita jalan harusnya itu hak kita untuk di jalan situ. Nah ini yang lain juga yang sering nih. Pernah nggak kita lihat berkendara atau berjualan di atas trotoar? Kalau berkendara naik ke trotoar, mungkin di Parung susah lah nyarinya ya. Kenapa? Ya trotoarnya nggak ada. Mau naik kemana ya? Tapi kalau di Jakarta mungkin sudah jamak. Begitu lihat macet sedikit, ya naik ke trotoar. Atau kadang-kadang kita lihat kalau malam kan memang dia rasa sepi tuh. Tapi ada juga yang sebagian bahkan siang jualannya naik ke atas trotoar. Trotoar itu diperuntukkan buat siapa sih? Pejalan kaki, bukan pengendara motor kan? Bukan juga untuk berjualan, kecuali memang saat itu ada hari H yang pokoknya ada bazar khusus, jalan trotoarnya dipakai buat itu lain perkara ini. Tapi aslinya trotoar adalah untuk pejalan kaki, bukan pengendara motor. Sehingga ketika ada kendaraan yang naik ke atas ataupun ada jualan, pejalan kakinya kemana? Minggir kan? Minggir kalau nggak tidak bisa jalan atau berhenti, atau dia justru karena motornya di atas dia turun ke jalan, lebih bahaya lagi si pejalan kakinya. Jatahnya padahal tadi haknya ada di trotoar si pejalan kaki. Nah ini kayaknya di sekitar kita nih banyak nih tidak menyalakan lampu, terutama pada malam hari. Kalau siang ya terang lah ya. Ini di malam hari. Ini juga saya sering mengalami langsung di sekitar kita, karena memang di Jakarta jarang. Jakarta kalau ketahuannya ditangkap. Tapi di sekitar kita, apalagi di belakang sini, begitu ya malam lah. Ternyata, oh saya tadinya berpikir ini motor, jangan-jangan motor butut, motor tua kali ini, sehingga ya lampunya mati. Tapi ternyata pernah bincang-bincang dengan yang pelaku lah bisa dibilang. Itu keren kata mereka, kalau malam tidak nyala lampu dia bisa jalan dengan enaknya. Keren, hebat ini. Dan betul beberapa motor yang lewat yang jalan tanpa nyala lampu itu motor baru, bukan butut gitu. Jadi artinya semua itu ya fasilitas, bahkan lampunya itu nyala aslinya itu, tapi dimatiin hanya untuk sebuah keren. Mantap itu. Tapi dia lupa tuh Pak. Dia kan bilang bahwa dengan mati lampu pun saya bisa jalan kok, enak, tahu jalan mana lewat mana, jalannya saya udah hafal itu. Coba dia tahu nggak bahwa orang lain bisa lihat dia nggak? Orang lain lawan dia bisa lihat dia nggak? Tidak. Artinya tidak menyala lampu bukan saja dia membahayakan diri sendiri, orang lain pun juga berbahaya. Dia pikir dia bisa lihat orang, tapi orang lain nggak bisa lihat dia, sama saja bahayanya. Jadi dia hanya melihat bahwa oh dia masih bisa lihat yang lain, masih bisa lihat jalan. Tapi dengan orang tidak bisa melihat dia, ya bahaya lah, sama saja. Nah ini juga dengan alasan apa tadi?
keren, mantap. Warna lampu tidak standar, diganti. Ini saya pernah juga terkaget-kaget ketika ada lampu merah gitu ya. Tiba-tiba, wah, sudah di depan saya, hampir saja kena tuh, mendadak gitu. Karena apa? Karena dia pikir warna lampu itu ya sekedar keren, hiasan gitu. Lampu merah ditaruh di depan. Dengan asumsi dia, oh, lampu merah itu kan bisa kelihatan di kegelapan lebih tajam gitu, lebih keren, lebih terang. Ataupun yang sering itu banyak yang warna biru, warna macam-macam, warna-warni malah. Dikira itu sekedar hiasan. Termasuk juga sebaliknya, lampu belakang hanya putih gitu. Jadi betul-betul kaget waktu itu ketika ada lampu merah sudah di depan yang ternyata menuju ke arah kita. Ternyata memang warnanya dibalik. Dia pikir warna itu sekedar hiasan, bukan ada artinya, ada maknanya itu. Warna merah ditaruh di belakang, memang itulah menurut teori Nijiku Hibinio ya. Katanya itu yang paling bisa menembus kegelapan. Sehingga, ini buat kita semua nih, ketika di jalan tol terutama ya, pada hujan deras ataupun kabut, cukup nyalakan lampu belakang. Tidak perlu lampu hazard dinyalakan. Karena hazard artinya ya untuk darurat. Kenapa demikian? Karena warna merah tadi itu warna yang paling kuat menembus kabut, dia juga menembus kegelapan. Dengan itu aja sudah cukup. Dan orang jadi tahu bahwa di depan ada sesuatu, di depan ada kendaraan. Ketika ditaruh hazard dan kita tidak berhenti, itu membingungkan orang. Ini mobil berhenti darurat atau apa sih? Sebetulnya ya sekedar jalan pelan. Kalau jalan pelan tidak perlu dengan hazard itu, Pak. Gitu ya Pak Pol. Ini mohon izin Bapak polisi yang lebih tahu tuh. Katanya begitu tuh. Cuma kita sering salah kaprah. Dipikir lampu ya warna itu tidak ada artinya. Nah, kenapa juga lampu orange dipilih buat sein, buat itu? Ya salah satunya karena dia salah satu yang paling kuat menembus tadi gelap, kabut. Makanya ketika ada dibilang lampu kabut, fog lamp, apa warnanya? Kalau enggak putih ke kuning-kuningan kan, tidak bisa hijau, tidak bisa biru, apalagi biru pelan dan pendek. Dan yang pasti kenapa tidak merah di depan? Ya merah kan nembus banget katanya. Nanti kebalik merah itu memang hal untuk menandakan ke belakang. Hal lain lagi, mobil keren, mobil mewah, jendela buka dikit, ada kantong kresek dibuang keluar dari jendela itu. Dia pikir bak sampahnya besar banget, seluas alam. Atau ada lagi yang kadang-kadang ya mungkin kantong kresek masih kelihatan besar ya, puntung rokok ya. Untuk rokok tuh yang paling banyak di kita pakai filter apa tidak sih? Filter kan ya, yang banyaknya. Mungkin kalau tembakau, sekedar tembakau saja habis dimakan alam. Tapi filter angusnya berapa lama sih habisnya? Susah ya. Bahkan dibakar pun masih ada residu, masih ada sisa katanya. Nah, dia melihat bahwa gampang aja. Tapi ingat bahwa buang sampah di jalan juga satu sisi buat kotor, tapi sisi lain kadang apalagi kulit pisang dilempar, ada orang yang bisa jadi kepleset. Jangan-jangan hanya itu. Nah, ada lagi yang melihat bahwa ini kan kecil, cuma puntung rokok, cuma bungkus permen. Kita lihat deh, mungkin di tumpukan Bantar Gebang dah, bukan sampah, atau di TPU ya, TPS, Galuga. Lihat sampah yang ada di sana. Mana banyaknya yang bungkus-bungkus kecil dibandingkan dengan sampah ukuran besar, misalkan spring bed, blok taruh di situ itu. Meja, blok taruh itu. Banyakan mana? Banyakan yang kecil-kecil kan? Artinya
Ya, yang kita lakukan kecil itu ternyata karena sebagian orang menganggap itu kecil, membesar, ternyata itulah yang makin besar. Bukan sekadar yang tadi. Nah, ini beberapa hal yang sempat terdengar, terlihat juga. Kenapa sih kita berperilaku seperti itu? Kadang merasa, lebih cepat, potong jalan sini aja dah. Kalau bayangkan kalau di bundaran sini harus ikut arus, nunggu dulu gitu. Belum lagi di sana nanti, ini ada orang yang mau lewat, ya nanti dah. Tapi kalau motong, padahal lebih cepatnya berapa detik sih? Mungkin hanya sekian detik, jangan-jangan ya. Bahkan karena dia ngelawan arus, bisa jadi malah stuck. Saya pernah punya pengalaman begini, Pak. Ada di sebuah kota, ibu kota provinsi di daerah yang pada saat itu saya sempat ke sana gitu. Dibawa kendaraan dari salah satu ini, tiba-tiba di perempatan stuck, deadlock, nggak bisa bergerak gitu. Nah, si sopir ini maksa merangsek sopir kita ya, jalan-jalan terus, dan akhirnya lolos dari deadlock tadi, bisa lepas dari kemacetan yang mampet gitu. Dia dengan bangganya bilang, iya kalau nggak begini kita nggak bisa lolos itu. Padahal apa yang terjadi sebelumnya? Dengan semua orang yang berpikir seperti dia tadi, cara menyetirnya, itulah yang membuat deadlock. Satu pun nggak ada yang mau ngalah. Padahal kalau mau bergilir, semua bisa jalan. Tapi dengan pikiran bahwa saya maju merangsek ini, itu bisa maju, yang lain juga berpikir yang sama, dan itu ternyata pemandangan sehari-hari katanya di situ, dengan pikiran yang sama. Bahwa saya maju merangsek bisa lebih cepat, bisa segera keluar, kebalik. Justru itu yang membuat mampet, itu yang membuat deadlock. Kalau saja tertib mau bergilir, semua orang berperilaku bahwa ya setelah saya si itu boleh jalan. Kalau di lalu lintas kalau tidak salah kanan didahulukan ya Pak ya, kalau kita ketemu itu ya, karena kita jalannya di kiri. Jadi ketika ada perapatan, mana yang lebih dulu, kalau sama posisinya berarti jatah kanan yang duluan. Di kiri harus belakangan. Kecuali yang kiri kita sudah maju duluan, baru memang kita harus masuk. Nah ini juga ternyata ada aturannya, cuma kita nggak pernah, ya mungkin ujian SIM dulu nggak baca sih soal itu. Atau tadi juga karena jalanan kosong sepi, di sini kan nggak ada yang lewat tuh, saya lewat aja, nggak apa-apa dan lewat situ. Gak ada orang kan. Atau misalkan seperti di Tonjong, U-turn katanya jauh, juga sepi jalan sini, saya ambil aja jatahnya, lawan arusnya gitu. Nah karena sepi tadi dia merasa tidak mengganggu orang. Satu lagi nih, ini jawaban keren sopir angkot kalau begini. Sehebat-hebatnya kita memakan jatah jalan orang ya. Semua orang pasti berpikir begini, tidak ada satupun orang yang mau tabrakan, iya kan? Jadi kalau saya pakai jalan orang juga pasti akan menghindar. Pastikan orang tidak ingin ada terjadi tabrakan. Ya kalau semua begitu sih, tiba-tiba di sana ada yang nggak mau ngalah, dan jadinya apa? Ya deadlock tadi, mampet. Aduh, ini karena tadi gambarnya kopi, bau kopinya udah terdengar. Nah, ada lagi bilang kendaraan saya sendiri kok. Masa bodoh dengan yang lain, saya yang punya. Atau tadi kan kecil, nggak berdampak, dia lupa bahwa ketika kecil bertumpuk-tumpuk, ternyata itulah yang gede banget tadi, bukan yang besar sekali plek. Kita ingat hujan seperti apa? Rintik-rintik, tetes-tetes menjadi hujan. Sederas-derasnya hujan, bagian kecil-kecil kan. Tapi dampaknya apa? Bisa buat banjir tidak? Bisa buat banjir. Dari apa? Kecil-kecil. Bukan hujan itu adalah sekolah air blok turun gitu, enggak begitu kan?
Nah, kecil, tapi ketika banyak numpuk tidak dilihat. Ini juga dulu ketika jalan kita di depan ini masih ramai. Sekarang masih ya, hari ini kayaknya iya nih. Ahad, jalan lagi. Ketika yang masih ramai banyak jualan gitu. Sekarang kan jualan sudah agak dilarang lah sehingga lebih. Tapi lihat, masih ada kan sampah-sampah kan, sembarangan buang gitu. Pikiran mereka apa? Ntar juga ada yang membersihkan. Bahkan yang miris apa Pak? Tetangga-tetangga kita itu yang jalan di depan, kemudian ada yang buang sampah. Yang membersihkan siapa? Orang tua mereka. Dia lupa tuh. Ketika jogging, dah buang sisa-sisa ini, orang tua mereka yang membersihkan itu sebagian. Miris nih. Dan lain-lain. Banyak lagi yang begitu. Nah, padahal ini ayat yang sering dikutip di khutbah nih. Pada saat penutup menjelang akhir kita mau salat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah itu menyuruh untuk berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Oleh sebagian ulama dan kebanyakan menafsirkan dengan berbuat kebajikan, berlaku adil. Berbuat kebajikan itu sangat luas sekali itu maknanya. Semua yang kita lakukan baik itu termasuk ke dalam kategori ini. Nyerobot jalan tadi baik tidak? Adil tidak buat orang yang lain? Atau tadi kita matikan lampu, kita jalan, orang yang lawan jalan kita, lawan arus jalan, terganggu tidak? Meskipun mungkin saat itu tidak diungkapkan secara lisan. Kamu mengganggu jalan. Tapi kita pasti tahu dong bahwa orang, apalagi ketika kita lewat orang-orang minggir-minggir, berarti ada sesuatu yang kita perbuat yang mengganggu mereka. Ini kaidah fikih la darara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tadinya ini hadis kemudian dijadikan sebuah kaidah fikih. Jadi ketika kita jalan, ya tadi merasa bahwa saya aman, tapi dia lupa bahwa orang lain aman tidak. Ketika tadi lampu gelap, dia masih bisa lihat jalan, gitu. Ternyata orang lain tidak bisa lihat dia sama dia bahayanya. Apalagi yang arus saling berlawanan tadi. Atau dia di trotoar, mungkin dia aman, tapi ketika orang bergeser, orang lain yang kena. Nah, akhirnya nih muncullah kaidah runtutannya, turunannya itu ad-dararu yuzal. Setiap bentuk darar harus dihilangkan. Caranya gimana? Kan di hadis ada 3 tingkatan tuh. Ketika kita melihat kemungkaran, fal yughayyihu biyadih, maka ubahlah dengan tangan atau kemampuan kita. Fa ilam sati fabilisani, jika tidak kita sanggup, maka dengan lisan atau suara kita, dengan petuah. Fa ilam yastati fa biqalbi. Dari keaful iman. Nah, ketika kita tidak sanggup itu juga, maka terakhir ya sudah, dalam hati kita membenci perbuatan yang tidak benar itu. Tapi di ujung hadis disebut tadi aful iman, itu selemah sekecil-kecilnya iman. Tapi minimal masih ada iman dengan kita membenci, tidak menyetujui perbuatan itu. Ad-dararu la yuzal bid-darar. Darar itu tidak boleh dihilangkan dengan menggunakan darar yang lain.
Contoh misalkan tadi ada motor yang naik ke trotoar, ya karena kita, kita tahu itu melarang, dorong aja motornya, malah jadi kecelakaan saat itu gitu. Itu contoh doror dihilangkan dengan doror lain. Dararul mafazid aula min jalbil masalih. Menghilangkan mafasid lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Nah, artinya hal-hal tadi kan bisa mendatangkan mafsadat atau keburukan, musibah. Berarti kita menarik diri mundur untuk berbuat baik itu jauh lebih utama ketimbang kita yang yang itu kita utamakan juga, bahwa ketika untuk menghilangkan mafsadatnya itu harus didahulukan. Jangan mengambil manfaat. Ya, saya kan jualan sini saya dapat untung, iya. Saya bisa jadi lebih cepat, iya itu. Tapi bahwa menghilangkan mudaratnya, menghilangkan mafsadat, menghilangkan keburukannya jauh lebih utama. Itu yang harus didahulukan. Jadi bukan karena kita tadi ingin lebih cepat karena melawan arus, bukan karena kita bisa lebih keren, bukan karena kita bisa dapat lebih banyak untung ketika jual di trotoar atau naik tadi ke atas trotoar. Justru menghilangkan mafsadatnya itu yang harus didahulukan. Ini turunan dari la darara wa la dirara. Nah, di dalam hadis lain, la yahillu malum ri'in muslimin illa bil binafsin min. Ini tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Di banyak tafsir disebutkan mengambil harta itu ya mengambil hak, tidak sekadar semena harta. Kalau mengambil dengan diam-diam apa namanya? Maling. Kalau mengambil dengan terang-terangan, rampok, begal, ya tidak. Jadi kadang-kadang saya berpikir begini, ketika di jalan ada hak orang yang kita ambil, ya bisa disamakan dengan tadi mencuri, korupsi atau begal. Berkoar-koar kita di sana, pejabat ini korupsi, pejabat ini. Ketika dia punya posisi yang sama, bisakah dia juga? Sementara perilaku di jalan saja kita sudah menunjukkan bahwa ketika punya kesempatan, bahkan bukan cuma punya kesempatan, mencuri kesempatan, itu kan namanya mengambil hak orang lain. Bukankah itu bibit-bibit sama aja dengan korupsi? Sama aja dengan mencuri, maling. Bahkan kalau terang-terangan tadi apa namanya? Rampok, begal. Karena apa? Ada hak orang lain yang diambil. Cuma ya kadang kita tidak sadar orang masih bisa berbelok begini-begini. Tapi ingat, itu hak orang lain yang kita ambil. Kemudian salah satu ayat di surah Al-Ahzab ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka itu telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Ini disamakan dengan pembohong dan pendosa. Ketika orang-orang menyakiti mukminin dan mukminat, orang yang tadi kita ambil haknya, kita pernah tanya enggak? Enggak kan? Tapi kita yakin tidak orang itu terganggu? Yakin nggak orang itu tersakiti? Atau ketika ditanya begini, mana kamu lebih aman, lebih nyaman, lebih enak dengan kita jalan biasa dengan ada orang yang mengganggu jalan kita? Pertanyaan sederhana. Dengan kita jalan tanpa ada hambatan, dengan jalan yang kita lewati itu ada yang menghalangi, ada yang menghambat, ada yang melawan. Mana yang lebih enak buat kita? Gampang menjalannya, pilihannya gampang kan? Artinya ketika ada yang sesuatu yang menghambat tadi, pasti itu mengganggu. Lebih besar lagi, kadang-kadang sampai menyakiti. Jadi orang merasa tersakiti itu, nah itu
disamakan dengan buhtan, kebohongan, dan isman. Bahkan ditugas lagi mubinan, nyata, nggak gelap-gelapan lagi tuh, benar-benar dianggap sebagai bohong dan dosa. Di salah satu hadis disebutkan Anasin qol innakum la ta'malun a'malan hiya azaq fi a'yunikum minasy-sya'b in kunna lana'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ini dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, sungguh kalian mengamalkan amal-amal yang itu lebih tipis daripada rambut dalam pandangan kalian, tetapi sungguh kami dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikannya sebagai amal yang membinasakan. Hal-hal yang tadi kita lihat, yang pernah kita lakukan barangkali sepele kan? Remeh-temeh, kecil, tak berarti, tapi ingat, yang itu pada zaman mereka mengkategorikan sebagai amal yang membinasakan. Artinya ya pelan-pelan sebenarnya kita mengarah kepada kebinasaan dengan hanya yang kita menganggap remeh tadi. Nah, selanjutnya juga di hadis lain, an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Aisyah iyyaki muhaqqarat az-dzunub fa innalaha minallahi taliban. Nabi dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, "Hai Aisyah, jauhilah olehmu dosa-dosa yang dianggap sepele karena sungguh akan ada yang menuntutnya dari Allah." Jadi jangan dikira tuh kita merasa bahwa orang itu tidak bereaksi, tapi kalau sampai terbetik dalam hati ada gangguan dan dia merasa tidak enak dengan itu, ingat hal sepele itu sungguh nanti akan dituntut. Kita tidak akan terlepas. Saat itu kita tidak merasa apa, iya memang orangnya tidak bereaksi dan kita juga tidak merasa. Tapi ingat, kita tidak akan bisa lepas dari tuntutan hal itu. Ini hadis panjang yang sering kita dengar nih tentang orang bangkrut di akhirat. Kalau tadi tuntutannya, kita bacakan saja yang langsung maknanya. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Al-muflis. Mahwal muflis. Nah, para sahabat menjawab, orang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang atau harta. Tapi Nabi SAW kemudian bersabda, sungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan salat, puasa, dan zakat. Tetapi dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan ke badannya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ingat tadi orang yang terzolimi oleh kita, dia nanti di hari kiamat akan menuntut hal tersebut gitu. Yang tadinya kita anggap sepele, ramah, temeh tadi. Tapi ingat, tidak ada satupun yang bisa terlepas dari perhitungan. Ketika kita orang yang menuntut tadi, dia kebaikannya terpaksa diserahkan ke sana gitu. Kita tadi padahal kan sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, tapi ternyata orangnya menuntut, ya terpaksalah pahalanya diserahkan kepada orang yang menuntut tadi. Ingat, pengadilan akhirat tidak akan ada yang terlewat. Ketika pahala kita udah habis karena tuntutan tadi, kebalik lagi. Dosa orang yang menuntut tadi ditimpakan kepada kita. Padahal ketika kebaikan sudah habis, yang tertinggal apa? Ya dosa-dosa kita.
ditimpakan lagi ditambah dosa orang tadi karena kita sudah punya tidak punya modal lagi untuk kebaikan kita serahkan ke orang. Itu yang disebut dengan bangkrut, tambah bangkrut lagi. Ini berangkat dari apa? Hal-hal yang sebagiannya adalah hal yang kita anggap sepele dan remeh. Jadi hal-hal kecil tadi mari kita jaga. Insya Allah dengan masing-masing kita menjaga yang kecil pasti akan jadi besar. Satu orang menjadi baik akan terkumpul kelompok yang baik. Satu rumah, sebuah RT baik, jadilah sebuah RT yang baik. Wah, RT ini juga bagus. Terkumpullah, wah RW kita jadi RW yang bagus. RW kita kumpul sini, RW sana kumpul sini. Wah, alhamdulillah desa kita, kelurahan kita jadi ketika masing-masing kita sudah bisa menjaga diri masing-masing, insya Allah itu akan berakumulasi mengumpul menjadi hal besar sehingga kebaikan kita menjadi tambah besar. Dan ketika yang masing-masing tadi sudah menjaga, maka insya Allah kebaikannya akan dirasakan bersama-sama di skala yang jauh lebih besar. Demikian juga sebaliknya tadi, ketika kecil-kecil keburukan kita buat, ya itu akan jadi membesar. Contoh tadi seperti sampah, yang itu bukan sampah besar, kecil tapi ternyata berapa ton, berapa gunung dalam sehari, hanya karena dari tumpukan yang kecil. Di ayat yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apa yang kita berbuat meskipun kecil banget, kebaikan itu kita akan lihat nanti di akhirat ada hitungannya. Sebaliknya, kalau yang kita perbuat itu kecil banget juga, keburukannya tetap akan kelihatan. Jadi hal-hal kecil intinya nggak akan bisa terlepas dari perhitungan. Baik itu yang baik ataupun itu yang buruk, ya tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau tadi kita lihat beberapa hal ya sengaja kita buat yang remeh tadi, ternyata ya kalau dibesarkan itu sih, makanya sama dengan penjahat tentunya, sama dengan maling, sama dengan rampok, gak ada bedanya. Apa? Hak orang lain yang kita makan. Mudah-mudahan ini dapat jadi iktibar buat kita semuanya dan sekedar mengingatkan buat kami sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan salah hilapnya mohon maaf karena bel sudah berbunyi, jadi kelas sudah boleh bubar itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.